Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang atas perkenanan Tuhan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu melalui ibadah ini. Kami telah menyanyi, memuji dan menyembah Engkau. Kiranya semua itu dapat naik di hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami siapkan roh, jiwa dan tubuh kami untuk Engkau berfirman dan bertindak bagi setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GPD Hebron Jakarta. Terimalah salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita segera saja mendengarkan firman Tuhan yang saya angkat dari Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat 6, demikian tertulis dalam Alkitab. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat bacaan Alkitab kita, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tegar di Masa Sukar. Saat-saat ini kita semua, bahkan hampir seluruh penduduk dunia, memang sedang berada di dalam masa-masa yang sukar. Terutama disebabkan oleh terjangan pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Namun demikian, kita perlu juga mengetahui bahwa masa sukar ini bukanlah untuk pertama kali melanda dunia ini. Lebih khusus tentang orang-orang percaya yang kita temukan di dalam Alkitab terutama, tidak ada satupun dari antara mereka yang tidak pernah melewati masa-masa sukar dalam hidup dan pelayanan mereka. Kabar baiknya, bahwa mereka tetap tegar di masa sukar. Dan semua itu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi penguatan bagi kita di generasi ini. Ketika kita juga menghadapi masa-masa sukar. Mazmur yang kita bacakan adalah Mazmur dari Raja Daud. Daud yang Alkitab katakan dalam 1 Samuel 13 ayat 14 sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan sendiri yang mengakui tentang Daud ini berkenan di hati dia. Lalu dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dipertegas lagi, sejak Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Menarik sekali untuk kita amati. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan.
ternyata tetap juga tidak bisa steril dari terjangan kesukaran hidup. Bahkan hidup Daud hampir seluruh riwayatnya ditandai, diwarnai dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan kebencian, dengan ancaman kematian dari binatang buas, dari sesama manusia, dari musuh-musuh kerajaannya. Namun Bapak Ibu Saudara, Daud menunjukkan bahwa dia tetap tidak tergoncangkan sekalipun di masa sukar. Dia tetap berdiri tegar dengan kepercayaannya kepada Tuhan yang berujung pada penuaian kemenangan demi kemenangan. Kita perhatikan dalam nats bacaan kita menunjukkan bahwa Daud pernah berada pada saat-saat harus berteriak minta tolong. Ayat 2. Pada ayat 3 kita menemukan frasa lobang kebinasaan, di mana Daud pernah berada pada situasi lobang kebinasaan. Jika bukan Tuhan yang mengangkatnya, dia akan binasa dalam lobang kebinasaan itu. Di ayat 3 kita mendapatkan kata lumpur rawa. Bukan lumpur di sawah, bukan lumpur di jalanan, tetapi lumpur rawa yang biasa juga disebut dengan lumpur hidup atau lumpur hisap. Di mana ketika orang terjebak pada lumpur itu, jika tidak ada orang yang menolong, walaupun sekuat tenaga dia berusaha keluar, justru dia semakin dihisap oleh lumpur itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, seperti Raja Daud, demikian pula hendaknya kita tidak harus mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan mengapa orang percaya, mengapa orang benar, kenapa orang yang berkenan di hati Tuhan, mengapa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus bisa mengalami masa sukar dalam kehidupannya. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Apa maknanya? Ketika kita menjumpai hal-hal yang seolah mendorong kita untuk bertanya, hal-hal yang menjadi misteri dalam hidup kita, izinkanlah itu menjadi bagian yang hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi bagi kita, apa yang sudah dinyatakan, itulah yang jadi panduan hidup kita, anak-anak kita, sampai selama-lamanya, untuk melakukan segala perkataan Tuhan, semua yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Alkitab nyatakan, yang Alkitab ajarkan bagi kita, itulah yang harus menjadi perhatian kita. Terutama bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masa sukar. Sekali lagi seperti Raja Daud, belajarlah tegar di masa sukar. Jangan goyah di masa sukar. Tetaplah percaya kepada Tuhan di masa-masa yang sukar. Ayat bacaan kita juga sekaligus mengajarkan kepada kita seperti apa gaya hidup seorang yang tetap percaya kepada Tuhan, yang tetap tegar di masa sukar sekalipun. Ada dua indikasi utama seorang yang tegar di masa sukar, dan sesungguhnya bukan hanya Daud, kita juga dapat melakukannya karena kita memiliki Tuhan yang sama, yang kepada Tuhan kita percaya, yang kepada Tuhan kita berharap, yang kepada Tuhan kita meletakkan seluruh kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan memperhatikan dengan cermat dan bakal menolong orang-orang yang tetap percaya dan tegar di masa sukar. Yang pertama, saudara,
Daud menunjukkan ketegarannya di dalam Tuhan dengan sikap menanti-nantikan Tuhan. Itu kita dapat lihat pada ayat yang kedua. Aku menanti-nantikan Tuhan. Daud adalah figur yang bukan hanya terbuka untuk Tuhan, melainkan selalu menanti-nantikan Tuhan, menunggu Tuhan memberi petunjuk, menantikan Tuhan memberikan pengarahan, menanti-nantikan Tuhan menolong dia di masa yang sukar sekalipun. Daud tidak pernah menjadi gegabah untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri agar dapat terlepas dari masa-masa yang sukar. Kecuali untuk satu hal, yang oleh karena hal itu Daud jatuh ke dalam dosa. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, Daud segera menyadari dan meminta kemurahan, anugerah dan pengampunan dari Tuhan karena sikap ceroboh, sikap bodoh yang membuat dia jatuh dalam dosa. Selebihnya kita temukan dalam Alkitab, Daud itu adalah seorang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Lagi-lagi dia bertanya kepada Tuhan. Dari satu masalah kepada masalah yang lain, dia bertanyakan Tuhan apa yang dia harus perbuat. Ini adalah implementasi dari sebuah sikap menanti-nantikan Tuhan. Dan ini adalah bentuk dari ketegaran seorang Daud. Sesungguhnya manusia cenderung untuk tergoda melakukan apa yang dia anggap baik, yang dia pikir baik, walaupun belum tentu itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Alkitab pernah memberikan peringatan melalui Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu diulangi lagi dalam Amsal 16 ayat 25. Maka kita perlu berhati-hati ketika untuk melakukan sesuatu, apalagi ketika kita didesak oleh keadaan, oleh kondisi yang muncul di masa sukar ini. Nantikanlah Tuhan, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita tegar di dalam Tuhan, kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita berlari bahkan tidak menjadi lesu. Kita bahkan dimungkinkan seolah raja wali yang terbang tinggi mengatasi badai kehidupan ini. Itu yang ditunjukkan oleh Daud. Tetap tegar, tetap percaya. Nantikanlah Tuhan bertindak. Dan pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Beda dengan Raja Saul. Saul adalah tipologi dari orang-orang yang tidak mau menantikan Tuhan, yang tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan, mau melakukan sesuatu yang dia anggap baik, yang dia pikir benar, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara boleh baca di rumah nanti tentang Saul dalam 1 Samuel 13. Yang berbeda sama sekali dengan Daud. Kalau Daud menanti-nantikan Tuhan, tapi Saul tidak sabar menanti-nantikan Tuhan, maka tindakannya diceritakan dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dan seterusnya. Tuhan sudah menyiapkan masa depan. Tuhan telah bersedia mengokohkan kerajaannya. Tapi karena tidak mau menanti-nantikan Tuhan, tidak sabar di masa sukar, tidak mau tegar di masa sukar, maka dia bertindak bodoh.
kelihatannya sepele, tapi akibatnya sangat fatal. Maka diperlukan sikap tegar di masa sukar. Jangan goyah, jangan jadi bodoh karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Tetapi marilah kita menunggu Tuhan bertindak, menantikan Tuhan melakukan sesuatu. Dan pasti segala sesuatu akan indah pada waktunya. Yang kedua, orang yang tegar di masa sukar seperti Raja Daud tidak akan dipengaruhi oleh hal-hal yang kemudian membuat dia berpikir dan berpikir negatif. Atau kemudian menjadi putus asa, menjadi kecewa, lalu mempertanyakan eksistensi Tuhan, mempersoalkan kenapa Tuhan izinkan berada di masa sukar. Tidak demikian dengan Daud. Daud menunjukkan ketegarannya di masa sukar dengan memperbanyak, sekali lagi, memperbanyak perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Apa artinya memperbanyak perbuatan Tuhan? Bukan berarti kita menunggu ada perbuatan kedua, ketiga, dan perbuatan lain dari Tuhan. Bukan itu. Tapi memperbanyak perbuatan Tuhan adalah menghidupkan dalam pikiran dan hati kita semua perbuatan Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab, yang kita kenal menjadi pengalaman orang lain. Bahkan apa yang menjadi pengalaman kita selama ini. Memperbanyak perbuatan Tuhan adalah dengan menjadikan pikiran kita ini diarahkan kepada perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat-ingat perbuatan Tuhan, merenungkan perbuatan Tuhan siang dan malam. Saya percaya ketika kita mengingat, merenungkan, kita akan sangat terpesona dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang jauh lebih banyak dari satu, dua, atau beberapa masalah yang membuat kita berada di tengah-tengah masa sukar. Dengan mengingat-ingat perbuatan Tuhan, membuka pikiran kita tentang perbuatan Tuhan yang ada dalam Alkitab, yang menjadi pengalaman orang lain, yang menjadi contoh dari perbuatan Tuhan. Mungkin kita bisa bernyanyi, kalau lain ditolong, saya juga Tuhan tolong. Ingatlah perbuatan Tuhan, perbanyaklah perbuatan Tuhan dalam pikiranmu, pikiranku, penuhi pikiran kita, penuhi hati kita, penuhi seluruh kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Ada satu himne abadi. Dalam bahasa Inggris judul lagu itu Count Your Blessing. Dalam bahasa Indonesia, hitung berkatmu. Kurang lebih syairnya berkata begini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Beginilah cara kita memperbanyak perbuatan Tuhan. Sebab saya percaya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh banyak. Sejak kita menjadi percaya kepadanya, pertolongan-pertolongan Tuhan, kita saksikan pertolongan Tuhan di dalam Alkitab. Begitu banyak perbuatan Tuhan. Sehingga Daud berkata, aku ingin memperkatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali mengadakan sakramen perjamuan kudus. Yang hakikat dari perjamuan kudus adalah menjadi peringatan akan Tuhan. Di mana kita mengingat Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatannya, merenungkan, mengingat, menghidupkan mahakarya Tuhan dalam hidup kita semua. Mungkin kita masih merasa begitu sesak hidup ini.
Barangkali kita sedang berada dalam kesesakan. Mungkin kita sedang berkata, aku sedang berada di masa sukar karena pandemi yang tak kunjung ada kepastian kapan akan berakhir. Tapi perjamuan kudus adalah momentum untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Untuk mengingat Tuhan dengan karya-karyanya yang tidak dapat disamai oleh karya apapun juga. Karena karya Tuhan menyelamatkan kita. Karena karya Tuhan membebaskan kita dari hukuman kekal dan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan, serta berkat-berkat dari sorga lainnya yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Saudara, dapatkah kita menghitung tetes-tetes darah Yesus yang tercurah dan tertumpah untuk kita? Sebanyak itulah perbuatan Tuhan. Sebesar itu karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bisakah kita menghitung bilur-bilur yang ada dalam tubuh Yesus, mulai dari kepala sampai telapakan kaki, dan dari bilur-bilur itu menetes darah suci? Perjamuan kudus adalah mengajak kita untuk mengingat semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dengan mengingat perbuatan Tuhan dan mendengar khotbah pada kali ini, kiranya kita semua diperkuat kepercayaan kita menjadi orang percaya yang tegar di masa sukar dengan cara nantikanlah Tuhan untuk bertindak. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Penuhi hidup kita bukan dengan kejadian-kejadian, dengan hal-hal yang justru memperlemah iman kita, menggoyahkan kepercayaan kita. Tapi penuhilah pikiran kita dengan perbuatan-perbuatan Tuhan, dengan karya-karya Tuhan. Maka Ia menjenguk kepada kita. Ia mendengar teriak kita minta tolong. Ia mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Dia melepaskan kita, membebaskan kita dari lumpur rawa dan memberikan berkat-berkat baru. Ia membuat kita berbahagia. Dia membuat kita dapat menyanyikan nyanyian baru. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan orang lain menyaksikannya menjadi percaya kepada Tuhan. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan bersama pujian kasih yang terindah. Sementara itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, boleh mengambil roti dan cawan perjamuan kudus untuk kita sama-sama masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu dan mengajak hati kami untuk terarah kepadamu, menanti-nantikan Engkau, dan mengingat-ingat, merenungkan, menghidupkan perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang tetap tegar di masa yang sukar ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan lebih lanjut kami ingin lebih dalam lagi bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus, makan bersekutu, minum bersekutu, baik dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami untuk menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkatlah roti dan cawan di tangan kita masing-masing. Saya membacakan 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat sedikit lebih tinggi roti di tangan kanan kita. Alkitab berkata, inilah tubuhku, tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita. Dan ketika kita melakukannya, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan yang mati bagi kita, menyelamatkan kita dari lubang kebinasaan, mengangkat kita dari lumpur rawa dosa, dan menempatkan kita pada bukit kesuciannya. Kita dapat bersekutu dengan Dia. Karena itu mari dengan ucapan syukur kita makan bersekutu dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus, darah yang kudus. Ada kuasa dalam darah Yesus, ada kehidupan dalam darah Yesus, ada pertolongan dalam darah Yesus, ada mujizat di dalam darah Yesus. Haleluya. Perempuan yang meleleh darah 12 tahun dalam Alkitab, ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, seketika itu juga lelehan darahnya yang berlangsung selama 12 tahun berhenti dan dia sembuh.
Hari ini kita bukan menjama ujung jubah, tapi kita mau bersekutu dengan darah Yesus. Percayalah, ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam darah Yesus. Dengan ucapan syukur, kita minum bersekutu dengan darah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menyanyikan pujian syukur. Glory, glory, haleluya. Kita terima dengan iman berkat perjamuan kudus, kuasa perjamuan kudus, mujizat perjamuan kudus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Sekali lagi. Haleluya, puji. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, untuk anugerah-Mu bagi kami boleh memperdengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang kudus, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Terlebih lagi ketika kami mendapatkan perkenanan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kami makan bersekutu dengan tubuh-Mu, kami minum bersekutu dengan darah-Mu. Kami percaya kuasa di dalam tubuh-Mu, kuasa di dalam darah Yesus telah masuk dan mengalir dalam tubuh dan darah kami. Ada kehidupan di sana, ada kemenangan di sana, ada kesembuhan di sana. Kami menikmati pemulihan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, bahkan mujizat dari Tuhan yang dikerjakan oleh kekuatan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus, Hamba-Mu memberkati seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini. Berkat yang Engkau janjikan bagi orang yang beribadah, roti makanannya, air minumannya, segala penyakitnya dilalukan. Berkatilah mereka yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, menanggung aib tubuh, dan sakit penyakit yang mereka derita. Apapun penyakit mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah mereka, dan biarlah dengan kuasa bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan hari ini juga. Secara khusus Tuhan, kami berdoa dan bergumul membawa kepadamu Ibu Gembala di gereja kami ini Tuhan. Di dalam penderitaan mereka, kami tidak tahu, kami tidak mengerti, kami tidak punya kekuatan, kami tidak tahu mau berbuat apa, tapi kami menanti-nantikan Tuhan untuk bertindak. Kami percaya Engkau akan bertindak yang terbaik pada waktu-Mu sendiri. Ajarlah kami di tengah-tengah situasi ini Tuhan, mau memperbanyak perbuatan-perbuatan-Mu. Kami tidak akan terintimidasi dengan apa yang kami sedang hadapi, tapi biarlah hati kami terangkat hanya kepadamu. Kami ingat perbuatan-Mu, kami renungkan perbuatan-Mu. Begitu banyak berkat dan keajaiban yang Tuhan lakukan, yang akan Tuhan berikan juga kepada kami di hari-hari yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, mulai dari presiden, mereka yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, TNI, Polri, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai di pedesaan. Anugerah Tuhan menolong bangsa kami agar segera terbebas dari cengkeraman, dari ancaman pandemi COVID-19 ini dan segala akibat yang ditimbulkannya. Sebaliknya anugerah dan kasih Tuhan dinyatakan, dan sebagai umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami menjadi berkat di tengah-tengah masa sukar ini, karena kami dapat menampilkan sebuah kehidupan yang tegar di masa sukar dan melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan yang hebat dan dahsyat bagi kami. Haleluya. Dan mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat dan nikmat Tuhan. Turunlah ke atasmu berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan di dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang berjalan nanti, sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya.